Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperlihatkan video mengenai teknik fermentasi biji kakao. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Rafi Simatupang, NIM 19030111. Saya Pandu Andana Gaeksa, NIM 1903011192. Nama saya Esa Fauzan Abdillah, NIM 1910301017. Nama saya Andisa Sasmita Cimen, NIM 1903011038. Nama saya Sarah Fani Kaban, NIM 1903011023. Fermentasi adalah proses di mana biji kakao diperam di dalam wadah atau kotak fermentasi. Dan berubah lagi menjadi asam asetat. Fermentasi dapat menciptakan coklat memiliki rasa yang khas dan bermutu. Sementara biji kakao yang tidak difermentasi tidak. Sebelum dilakukannya fermentasi, perlu disiapkan wadah atau kotak fermentasi. Dan perlu diperhatikan agar wadah atau kotak fermentasi memiliki jalur keluar masuknya udara. Pastikan bahwa lubang-lubang udara tidak tersumbat karena lubang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan air pada saat proses fermentasi. Perhatikan juga kebersihan dari kotak yang akan digunakan untuk fermentasi. Pastikan kotak agar selalu bersih. Sebelum biji kakao dimasukkan ke dalam kotak fermentasi, sebaiknya biji kakao dibelah menjadi dua bagian, agar kita mengetahui warna awal kakao sebelum dilakukannya proses fermentasi. Pada proses fermentasi hari pertama, biji kakao masih berwarna putih dengan keadaan basah dan berlendir. Tahap awal sebelum biji kakao dimasukkan ke dalam kotak fermentasi adalah dilakukannya pengecekan apakah masih terdapat plasenta dan kotoran lain yang menempel pada biji kakao. Kemudian biji kakao dimasukkan ke dalam kotak fermentasi dengan tinggi minimum 40 cm dan maksimum 60 cm. Karena jika terlalu sedikit, cairan yang terdapat pada kulit luar biji kakao yang mengandung sejumlah bakteri yang dibutuhkan dalam proses fermentasi akan berkurang. Dan sebagai media reaksi kimia dalam proses fermentasi akan berkurang. Akibatnya, proses fermentasi tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk diperhatikan. Setelah biji kakao dimasukkan ke dalam kotak fermentasi, kemudian biji kakao ditutup dengan karung atau daun pisang. Kemudian dicatat tanggal fermentasi dimulai. Mulailah proses fermentasi dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Pastikan suhu mulanya hanya berkisar 40 derajat Celcius. Kemudian bertambah secara perlahan-lahan sampai 50 hingga 52 derajat Celcius. Pada fermentasi hari kedua, proses fermentasi biji kakao perlahan-lahan akan mengering dan perubahan warna akan terlihat. Pada tahap ini, warna akan terlihat lebih coklat daripada sebelumnya. Selain itu, bau asam akan mulai tercium. Bau asam timbul akibat bakteri bereaksi secara kimia dan membentuk asam asetat. Jika tidak tercium bau asam, maka harus dilakukan peningkatan temperatur dengan cara membalikkan biji-biji kakao dalam kotak fermentasi, sehingga suhu pada semua lapisan biji dapat merata.
Kemudian, setelah 48 jam dari waktu biji kakao dimasukkan ke dalam wadah fermentasi, segeralah dilakukan pembalikan. Pada saat pembalikan, pastikan menggunakan alat yang tidak tajam hingga tidak melukai biji kakao. Pembalikan biji dimulai dari lapisan atas hingga ke bawah. Pada tahap ini, suhu berkisar 48 hingga 52 derajat Celcius. Pada proses fermentasi hari ketiga, bau asam akan semakin tercium. Pada fase ini, proses kimia akan merubah zat gula menjadi alkohol, dan suhu pada proses ini berkisar antara 48 derajat Celcius. Pada proses fermentasi hari keempat, lakukanlah pengontrolan dan pengecekan proses fermentasi. Biji akan berwarna coklat tua dan aroma biji akan semakin asam. Pada tahap ini, reaksi kimia akan merubah alkohol yang terkandung pada biji menjadi asam asetat. Senyawa inilah yang akan menciptakan cita rasa dan aroma biji kakao yang khas. Tetapi jika tercium bau tengi atau amonia, segera lakukan penjemuran. Bau tengi yang timbul biasanya terjadi karena biji kakao yang tercampur dengan air atau biji kakao yang tidak dibalik. Kemudian, pada hari kelima, kulit luar biji kakao sudah terlihat mengering, dan suhu pun sudah menurun sekitar 46 derajat Celcius. Kemudian belahlah beberapa biji kakao untuk melihat status biji dan persentase warna coklat dengan metode cut test, atau pemotongan secara memanjang seluruh sampel biji kakao. Ketika dibelah, akan terlihat warna dalam biji kakao berwarna ungu tua, tetapi lapisan terluar kakao berwarna coklat. Dan bila dipencet, tidak ada lagi cairan ungu yang keluar dari biji kakao. Kalau sudah terlihat seperti ini, maka proses fermentasi sudah selesai dan berjalan dengan baik. Untuk daerah yang memiliki suhu udara agak dingin, fermentasi akan berlangsung selama 6 hari. Selama proses fermentasi, pulpa di sekeliling biji kakao akan hilang dan terbentuk perkusur flavor coklat. Saat buah kakao dipecah, pulpa akan terkontaminasi dengan mikroba, sehingga proses fermentasi pulpa terjadi dengan memanfaatkan gula yang terkandung sebagai substrat metabolisme. Tidak hanya berperan dalam memberikan efek cita rasa, fermentasi juga berperan dalam memberikan warna yang lebih baik. Fermentasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu dengan cara menumpuk biji dan menyimpan dalam kotak, keranjang, ataupun dalam satu tampan. Berbeda dengan kakao yang tidak difermentasi, umumnya biji kakao langsung mengalami proses pengeringan, dan cita rasa yang dihasilkan kurang baik. Sebagian besar petani kakao di Indonesia biasanya melakukan pemanenan tanpa fermentasi. Umumnya buah kakao dipanen, kemudian dihilangkan pulpanya, dijemur, dan dijual. Perbedaan mendasar antara biji kakao fermentasi dan non-fermentasi terletak pada warna, aroma, dan tekstur biji pada saat uji belah. Indikator biji kakao terfermentasi dengan sempurna adalah warnanya yang coklat kehitam-hitaman, sedangkan biji kakao yang tidak terfermentasi berwarna abu-abu pekat dengan rasa yang lebih sepat.